Dwi Wahyudi dari SMA Negeri 1 Riantaro Wonogiri, mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang, ingin melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, pagi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi keimanan di dalam dada kita, dan itu harus kita syukuri karena tidak semua orang sampai hari ini diberi anugerah kesehatan. Tidak semua orang masih mempertahankan keimanannya pada sampai detik ini. Anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan dipimpin salah satu, siapa? Dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap berdoa, mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar apa yang kita lakukan ini menjadi satu amal soleh bagi kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan dilihat sekelilingnya, kalau masih ada sampah silahkan dijemput. Kalau sudah bersih berarti siap melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Nah sekalian, untuk selanjutnya hari ini sebelum kita ke pembelajaran, saya ingin mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Dery sama Widayat. Yang lainnya masuk semua ya. Ini alasannya apa? Sakit atau? Ya. Oke, Dery sama Widayat ya. Ya, selanjutnya anak sekalian, untuk memulai kegiatan pagi ini agar menambah kelancaran dalam keseharian kita, agar kita juga mendapatkan pahala dari sini, kita awali dengan tadarus bersama dulu. Silakan disimak, dilihat di yang saya tunjukkan di papan. Ya, silakan dilihat, terlihat ya. Ya, kita awali dengan tadarus dulu. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ya, ini dari surat Ali Imran ayat 100 ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya ada dari kalian itu segolongan umat yang mengajak-ajak kepada kebaikan, mengajak-ajak kepada kebaikan. Mengajak-ajak kepada kebaikan ini adalah salah satu bentuk dakwah, mengajak-ajak pada kebaikan, sebagaimana yang sudah dulu dilaksanakan oleh dai-dai yang ada di Nusantara. Mereka berdakwah, mereka menyeru pada kebaikan, melarang dari yang buruk, sehingga kita dapati sekarang di negara kita, di Nusantara, umat Islam menjadi berkembang sangat mudah dan sangat meluas. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Siswa dapat menyimpulkan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ini yang akan kita pelajari bersama. Apakah ada yang pernah membaca tentang sejarah Islam di Nusantara? Atau mungkin melihat videonya, ada yang pernah? Pernah? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, untuk mengawali pagi ini pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke materi, karena kita tadi sudah tadarus isinya tentang dakwah Islam di Nusantara, dan kita harus
memberikan suatu sumbangsih untuk Nusantara, untuk Indonesia yang kita cintai. Untuk itu kita sebelum ke materi kita nyanyikan dulu lagu ini. Ya, kita akan menyanyikan lagu ini dulu untuk menyemangati kita. Bangun pemudi-pemuda. Ada yang sudah bisa? Sudah pernah dengar lagunya? Ada yang belum sama sekali? Sudah, ayo kita nyanyikan sama. Silakan berdiri sejenak. Ya, ditirukan ya, ditirukan ini. Ya, ini bangun pemuda. Yuk, silakan. Yuk. Yuk. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati tekun dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Luar biasa lagu yang sebetulnya menyemangati kita, membuat kita benar-benar bangun pemuda-pemudi seperti di dalam syair ini tadi ya. Kita harus bagaimana sebagai pemuda-pemudi sing-singkan dengan baju untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa, untuk yang memberikan yang terbaik untuk negara kita, untuk Indonesia tercinta. Nah, salah satu yang bisa kita berikan adalah meneladani dakwahnya Wali Songo, dakwahnya para dai-dai dahulu yang menyebarkan Islam di Nusantara. Kita meladani itu, kita berdakwah, kita memberikan yang terbaik, kita memberikan nasihat-nasihat kepada teman kita melarang teman kita yang berbuat kemungkaran. Itu salah satu hal yang bisa kita berikan untuk nusa dan bangsa dengan meneladani dakwahnya Wali Songo. Untuk selanjutnya kita simak video berikut ini, silakan disimak tentang strategi dakwahnya Wali Songo. Penyebaran Islam di Nusantara merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Islam dapat diterima oleh masyarakat di Nusantara selain karena keagungan inti ajarannya, tetapi juga strategi dakwah yang diterapkan. Berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, tak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo adalah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 tokoh penyebar agama Islam. Mereka berdakwah secara sistematis dan terorganisasi dalam melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan masyarakat di pulau-pulau lainnya. Anggota Dewan Dakwah ini tetap 9 orang, sehingga jika ada salah satu seorang anggotanya yang wafat, maka anggota lain masuk menggantikan. Semuanya bergelar sunan, yang merupakan gelar kehormatan sekaligus gelar guru spiritual yang memiliki sejumlah keistimewaan. Masing-masing memiliki tugas dalam dakwah Islam melalui berbagai perbaikan sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Kesembilan anggota Wali Songo yang termasyhur antara lain Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para wali sebagaimana para nabi bukan rohaniwan yang hanya tinggal di padepokan dan asrama, tetapi selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya.
untuk mendalami ilmu sekaligus mensiarkan Islam. Mereka ibarat danau, memiliki kerohanian yang mendalam dan pemikiran serta hati yang jernih. Karena itu, mereka selalu didatangi orang-orang yang membutuhkan kedamaian rohani. Selain itu, mereka juga seperti sungai yang mengalirkan air dari danau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka yang jauh dari mata air dan jauh dari danau pun bisa tersirami rohaninya. Kemampuan para wali menggalang kepercayaan umat melalui perjalanan dakwah yang tak kenal lelah dibarengi apresiasi yang sangat tinggi pada agama seperti Buddha, Tantrayana, Kapitayan maupun lainnya, dan kematangan dalam mengelola budaya membuat ajakan mereka diterima oleh hampir seluruh penduduk Nusantara. Masing-masing wali memiliki tugas dan peran sendiri-sendiri, sehingga tidak ada bidang strategis yang luput dari perhatian mereka. Mulai dari soal kerohanian, tata kemasyarakatan, strategi kebudayaan, pengaturan politik kekuasaan, usaha peningkatan perekonomian, pengembangan kesenian, dan sebagainya. Strategi para wali dalam pengembangan ajaran Islam di Nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategis. Pertama, tadbir atau bertahap. Tak ada ajaran yang dilakukan secara mendadak, semua melalui proses penyesuaian. Bahkan tidak jarang secara lahir bertentangan dengan Islam, tapi ini hanya strategi. Misalnya, mereka masih minum tuak, memakan yang haram, atau mempercayai para dayang dan sanghyang. Namun, secara bertahap, perilaku mereka itu diluruskan. Kemudian yang kedua, ada muharas atau tidak menyakiti. Para wali pembawa Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, tapi memperkuatnya dengan cara yang Islam. Para wali sadar betul bahwa kenusantaraan yang multi etnis, multi budaya, dan multi bahasa ini bagi mereka adalah anugerah Allah SWT yang tiada tara. Belum lagi kondisi alamnya yang ramah, iklimnya yang tropis, tidak ekstrim, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin, ditambah dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya sumber mineral. Inilah yang mereka paham, sehingga mereka mensyukurinya dengan tidak merusak budaya dengan atas nama Islam dan sebagainya. Ini sesuai dengan perintah Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40. Ini termasuk anugerah Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Pemirsa, tentu saja anugerah agung ini patut disyukuri dengan dilestarikan dan dikembangkan, bukan diingkari dengan dibabat dan dihancurkan atas nama kemurnian agama. Islam hadir justru merawat, memperkaya, dan memperkuat budaya Nusantara sehingga bisa berdiri sejajar di samping peradaban dunia yang lain. Oke anak sekalian, setelah kita menyaksikan video yang kita saksikan bersama ini tadi, coba diungkapkan apa yang ada di benak kalian. Coba siapa yang mau mengungkapkan, silakan disampaikan saja. Apa yang ada di benak kalian ketika setelah melihat video ini tadi? Apapun silakan diungkapkan. Coba nek nggak ada yang bersuara, saya panggil namanya. Coba apapun yang ada di benak kalian langsung saja disampaikan, diutarakan, nggak apa-apa. Coba running mana running? Running galih. Ini running. Ya, coba sampaikan apa yang ada di benak kalian setelah menyaksikan video itu. Apa? Apapun yang sudah kamu lihat nggak apa-apa, yang penting disampaikan apapun. Apa tadi? Menyampaikan, melihat apa tadi? Apa? Apanya? Yang kamu lihat apa? Dibantu oleh Rini. Rini mana? Rini, ya silakan Rin. Apa? Yang kamu saksikan apa tadi? Apa? Mau delok apa? Teori dakwah yang disampaikan siapa? Wali Songo. Teori dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo. Balik ke siapa tadi? Running Galih Asmara apa? Si siapa? Apa? Wali Songo yang melakukan penyebaran Islam di Indonesia. Iya, Wali Songo yang sudah menyampaikan atau menyebarkan dakwah Islam di Indonesia.
Ya betul, itu yang kita saksikan tadi, bahwa Wali Songo yang sudah berdakwah di Nusantara, di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia ini. Mereka berdakwah dengan seperti itu yang kita lihat tadi, dengan penuh hikmah, penuh kesungguhan. Kemudian seperti yang disampaikan Raneng tadi, itu yang dakwahnya Wali Songo. Mereka itu yang berdakwah, yang menyebarkan Islam. Dakwah itu mengajak-ajak pada yang baik, mengajak-ajak pada suatu kebaikan, menyebarkan Islam, mengajak sholat, melarang untuk berbuat yang buruk dan seterusnya. Coba satu lagi, atau ada yang ingin menyampaikan apa yang ada di benak kalian setelah melihat itu? Penyebaran Islam sangat pesat. Penyebaran Islam sangat pesat, betul, sangat pesat sekali. Dimulai dari kedatangannya, kemudian sampai akhirnya sekarang Islam menyebar sangat luas di Indonesia. Marisa, apa kira-kira dalam pikiranmu yang membuat penyebaran itu pesat itu apa kira-kira? Banyak yang mau masuk Islam. Banyak yang mau masuk Islam, betul. Iya, banyak yang mau masuk Islam. Kok iso banyak yang mau masuk Islam, kenapa? Ada yang beri bantuan jawaban? Kok Wali Songo berdakwah, kemudian kok banyak sing mau gelem untuk masuk Islam, kok banyak, itu kenapa kira-kira? Karena apa? Karena dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo mudah diterima oleh pribumi. Betul, karena dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo itu mudah diterima oleh pribumi. Mereka menyampaikan dengan halus, tidak dengan pertentangan, tidak dengan peperangan. Mereka menyampaikan dengan memberi solusi-solusi. Ada yang menjadi tadi bagian dari pemerintahan, ada yang mengajari cocok tanam dan sebagainya, sehingga pribumi banyak yang masuk, banyak yang senang dengan ajaran itu kemudian ikut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, selain apa, kita harus tahu kenapa kok banyak yang mau masuk Islam, sehingga penyebaran dakwah sangat pesat. Itu karena dakwahnya Wali Songo penuh dengan strategi-strategi yang bagus, yang sistematis, sehingga penyebaran Islam meluas di Nusantara. Di samping ajaran Islam memang rahmatan lil alamin, memang sebagaimana sesuai dengan fitrah manusia, berketuhanan yang satu, terus kemudian tidak mengenal kasta dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas, yang harusnya kalian diskusikan nanti dengan membuat mind map dakwah Islam di Nusantara. Ini sebagai pokok di kotak juga boleh. Pokok bahasan kita apa saja, bagaimana strateginya, apa saja kok bisa begitu meluas dengan sangat masif, sehingga sekarang umat Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Coba kita urai, silakan nanti dibuat apapun, silakan didiskusikan, kita bedah strateginya bagaimana, silakan diskusikan dengan membuat mind map, sehingga kita bisa dengan seperti itu kita bisa meneladani bagaimana strateginya, bagaimana langkah-langkah dakwahnya, sikapnya dan seterusnya. Silakan berkelompok ya, tiga ya. Ini satu kelompok ini jadi 4 jadi 1 ya, termasuk Fikri jadi 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok ketiga, berarti ada 3 kelompok ya. Nah, silakan berkelompok nanti saya kasih untuk menggambar mind mapnya. Kalau sudah selesai, silakan digambar di sini, dihias di situ juga boleh. Nanti bisa ditunjukkan, nanti saya foto untuk ditampilkan. Silakan berkelompok dulu, menganalisis dakwah Islam di Nusantara, khususnya diwalikan oleh Wali Songo. Silakan berkelompok dengan membuat mind mapnya. Ini silakan bisa bersumber dari buku, atau kalian browsing juga nggak apa-apa, boleh mencari di internet juga boleh. Silakan dibuat mind mapnya, atau kalian mind mapnya silakan digambar di sini, buat bersumber dari buku boleh, kalian browsing di internet juga boleh, atau kalian silakan saja apa yang mau diuraikan di sini nggak masalah, itu bebas kalian. Bebas kelompoknya masing-masing, apa yang mau diuraikan, ini apanya, atau mau berapa kaki, itu silahkan
kreasi kalian yang mau membuat. Ya, itu kreasi kalian yang mau membuat untuk bagaimana main mapnya. Ya, silakan browsing, boleh mencari di buku-buku yang ada juga boleh. Mendatar atau berdiri, nanti gini saja, mendatar ini saja, ini ya. Nanti mendatar gitu di tengah-tengah terus dibuat tadi ya. Ini sebenarnya di buku ini juga sudah ada. Di konsep dulu ya, boleh silakan. Browsing juga boleh, cari di buku ini juga boleh, silakan. Browsing juga nggak apa-apa, mencari yang terkait dengan browsing aja nggak apa-apa, tentang dasar Nusantara. Oh, di konsep dulu ya, boleh silakan. Itu juga boleh, yang simpel atau yang rumit silakan. Oh, bener biasa. Awas nek utah anu. Nanti kalau sudah selesai ada yang menyampaikan ya, salah satu anggota kelompok ada yang menjadi wakil untuk menyampaikan di depan, menyampaikan, nanti ditayangkan di hasil di sana. Saya foto dulu tapi silakan dikonsep dulu. Selesai ya, sudah selesai.
Oke, anak-anak, kita cukupkan diskusinya. Selanjutnya kita akan kalian akan presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian menyusun mapping tadi, mind mapping tadi. Ya, kita dimulai dari kelompok yang mana? Kesepakatan dulu. Oke, dari tengah silakan. Setelah tengah nanti selatan, setelah selatan utaranya. Itu urutannya. Silakan. Iya, coba pinjam dulu saya foto untuk saya ditampilkan di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan data Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama adalah dari teori Gujarat pada tahun 13 Masehi yang disebarkan oleh pedagang India Muslim pada sekitar 13 Masehi. Oke, kesini aja. Biar kedengeran. Terus ya. Yang kedua ada teori Mekah. Yang melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya hingga ke Gujarat sebelum Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Terus ya. Yang ketiga ada teori Persia. Yang ketiga teori Persia. Terus lanjutkan. Tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya hingga Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Iya, itu datanya Islam ke Indonesia. Terus selanjutnya, alur berikutnya apa itu? Dalam dakwah Islam di Nusantara terdapat perkembangan dakwah Islam di beberapa daerah. Salah satunya di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Jawa yang disebarkan oleh Wali Songo. Dilihat ya, strategi dalam Islam di Nusantara. Yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Contoh kerajaan Islam di Nusantara meliputi Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, Kerajaan Aceh, Padang, Cirebon, Banten, Makassar, Ternate, dan Tidore. Ini ya, terus Dan yang menyebarkan dakwah Islam di Nusantara adalah Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Mulia. Ya, terus ini yang menyebarkan dakwah ya. Terus sudah, oke. Ini hasil paparan dari kelompok 2 dan kelompok tengah. Yang kelompok lain silakan menanggapi. Silakan dilihat apa yang ingin ditanyakan atau ingin dikuatkan. Silakan. Di kelompok sana ada yang ingin menanyakan atau menanggapi, silakan lihat ini. Ini mind mapping yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Ini yang pertama tadi apa? Yang atas ini tadi. Ini perkembangannya di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Kemudian ini jalurnya ada dari Gujarat, Persia, dari Mekah, gitu ya. Kemudian ini strateginya mulai perdagangan, pendidikan, kesenian, politik, tasawuf, perkawinan. Ada yang berbeda? Coba dicek punyamu. Ada? Tidak, sama ya. Oke, yang selanjutnya ini kerajaan Islamnya. Ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh. Ini kerajaan-kerajaan Islam. Setelah dakwah masuk ke masyarakat, kemudian masuk juga ke kerajaan-kerajaan yang sudah ada. Ini. Kemudian ini tokoh-tokohnya yang menyebarkan dakwah di Indonesia. Sunan Gresik, Sunan Ampel ini ya. Iya. Ada yang tanyakan? Oke, silakan kembali untuk kelompok 2. Kita beri plus untuk kelompok 2 yang sudah menentukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali yang sudah disampaikan oleh kelompok 2.
strategi dakwahnya, siapa tokoh-tokohnya yang menyampaikan sudah lengkap sekali. Lanjut ke kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Eka Fitriani dan saya Elsa Rizky Febria, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Individia akan mempresentasikan dakwah Islam di Nusantara. Silakan. Dakwah Islam di Nusantara, tokoh penyebarannya Wali Songo, Sunan Kalijaga melalui kesenian, Sunan Gunung Jati melalui kesenian dan politik, Sunan Gresik melalui perdagangan dan politik, Sunan Ampel melalui pendidikan, Sunan Bonang melalui tasawuf dan sastra, Sunan Derajat melalui pendidikan, Sunan Giri melalui pendidikan, Sunan Kudus melalui kesenian dan pendidikan, Sunan Muria melalui kesenian. Jalur penyebaran pendidikan, perdagangan, tasawuf, politik, kesenian, dan perkawinan. Iya, ini jalurnya. Terus Pendidikan melalui hasil dari penyebaran pendidikan yaitu daya, surau, dan pesantren. Daya itu apa? Daya itu sebuah lembaga. Lembaga pendidikan ya? Iya, lembaga pendidikan. Oke, lanjut. Selanjutnya perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi, dan yang diperdagangkan rempah-rempah di tempat-tempat jalur strategis seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Lalu tasawuf, tujuannya mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan abadi, dan tokohnya Sunan Bonang. Sunan Bonang ya. Politik, tokohnya Sunan Gunung Jati dengan melalui berhubungan dengan tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Selanjutnya kesenian, medianya wayang, seni bangunan, seni pahat, dan seni musik, seni sastra. Melalui perkawinan, contoh Sunan Ngampel dan Nyai Manila, syaratnya anak para bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Iya. Oke, itu yang sudah disampaikan dari kelompok 1. Iya, lengkap ya, lengkap dari strateginya, mulai dari apa saja, perkawinan, kesenian, itu siapa saja yang menyampaikan tadi. Ada yang tanyakan tanggapan dari kelompok lain, silakan. Dari kelompok 3 silakan coba. Ada yang beda dengan punyamu? Apa? Iya. Ada yang beda disampaikan, bisa? Ada yang tanyakan atau ingin menambahi dari yang sudah dipaparkan di kelompok 1 sana? Oke, kita cukupkan, silakan diakhiri dulu kelompok. Sekian dari presentasi kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, anak sekalian, demikian hasil paparan dari diskusi pada kesempatan kali ini, bahwa Islam menyebar ke Nusantara melalui berbagai strategi yang luar biasa yang sudah kalian paparkan tadi, masing-masing kelompok paparkan tadi. Coba dari ini kita simpulkan tentang dakwah Islam di Nusantara, apa yang dapat kita simpulkan untuk pembelajaran pagi ini. Coba sampaikan. Ya? Penyebaran apa? Dari persebaran. Ya, tentang persebaran atau penyebaran Islam di Nusantara. Ya, strategi dakwahnya sehingga Islam bisa menyebar di Nusantara. Kemudian apa tadi? Jalur apanya? Jalur penyebarannya. Ya, ada yang melalui kesenian, ada yang melalui perkawinan seperti yang sudah kamu gambarkan dalam mind mapping ini ya. Ya,
Ada lagi kesimpulan kita pada kesempatan kali ini? Tokoh-tokohnya, ya tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh penyebarnya siapa saja? Wali Songo. Yang 9 wali itu sebetulnya dia tidak sezaman ya, tapi itu lembaga dakwah, semacam lembaga yang mereka berdakwah. Kemudian kalau ada yang satu meninggal atau yang satu keluar negeri misalnya, seperti itu kan tidak semuanya orang Indonesia. Ada yang nanti yang menggantikan, dan sehingga jumlahnya biasanya selalu 9. Oke, itu kesimpulan yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, nanti penilaiannya silahkan akses di Google Classroom. Penilaiannya silahkan dikerjakan. Nanti saya ambil dari sana penilaian harian untuk mapel untuk KD kali ini. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan bagaimana masing-masing tokoh itu peran mereka, terus prinsip-prinsip apa yang dibawa oleh para pendakwah ini sehingga Islam begitu diterima di masyarakat, sehingga begitu luar biasa mengalami perkembangan yang luar biasa di Nusantara. Oke, untuk pembelajaran kita pada kali ini, anak sekalian. Untuk pendapat kalian bagaimana tentang pembelajaran kita kali ini? Kalau ada hal yang ingin disampaikan mengenai pembelajaran kita untuk perbaikan pada pertemuan yang akan datang, silakan nanti disampaikan di grup WA di kelas ya. Misalnya, Pak tadi kurang menyenangkan atau sangat menyenangkan, besok lagi buat seperti itu atau bagaimana, silakan nanti disampaikan di grup WA kelas ya. Itu untuk refleksi kita pada pagi hari ini. Tapi secara umum saya melihat kalian senang, kalian membuat gambar-gambar yang macam-macam yang menarik, sehingga kalian lebih memahami dalam mempelajari materi kali ini. Oke sekalian, kita cukupkan dulu untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akhirkan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Oke, kita akhirkan dulu untuk kesempatan pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama, dengan berdoa kafaratul majelis. Yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.